يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا العالمين يا kecil dan indah ini buat saya, karena saya bikin masjid yang kecil seperti ini. Karena kalau masjid yang kecil ini biasanya tapi kalau masjid yang besar biasanya nggak perlu sedih rasanya. Dan yang juga salam kita sampaikan dan kita lakukan doa kita Nabi besar Muhammad SAW. Ada dua poin sebenarnya yang ingin saya sampaikan di ceramah hari ini atau di masjid ini. Pertama, mungkin saya punya keinginan dan punya mimpi kenapa masjid itu harus lebih dari, maksud saya bukan besarnya, maksud saya adalah dulu di zaman Nabi besar Muhammad SAW, sebenarnya masjid ini tidak hanya terbatas untuk tempat ibadah, tapi banyak kegiatan yang terpusatkan di dalam suatu kampung atau wilayah. Itu masjid menjadi dominasi terhadap kebutuhan warganya. Ini yang saya ingin tekankan, kenapa saya tadi bermimpi. Masjid itu bisa saja menjadi tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat seni dan budaya, ataupun kegiatan yang lain untuk warga yang sangat bermanfaat untuk warganya. Itu yang harusnya diciptakan di dalam suatu masjid, terutama keindahan masjid untuk anak-anak kecilnya. Jangan sampai, misalkan kita kasih contoh sedikit, misalkan ada anak kecil rame masuk masjid, dalam keadaan rame itu kita biasanya sumpah gitu ya kan, malah negur anak kecil, keluar gitu. Padahal sebenarnya itu adalah nikmat yang diberikan Allah untuk mengganti generasi yang tua itu dengan anak-anak muda tadi. Bagaimana caranya kita memberikan suasana yang nyaman buat anak-anak tadi itu berada di masjid. Itu yang harusnya kita lakukan, tidak malah diusir. Terus saya bermimpi yang seperti tadi Pak sebutkan di awal. Alangkah indahnya kalau masjid ini ke depan tahu masyarakat yang membutuhkan bantuannya oleh seluruh jamaah yang ada di sini. Bagaimana caranya? Masjid, kalau misalkan berhubungan dengan warga itu sangat dekat, insya Allah masjidnya semakin berkah dan barokah setiap hari. Kasih contoh lagi seperti memberikan buka puasa seperti tadi. Andaikan itu diperluas lagi nanti ke depan, misalkan contoh seperti ini, umat Islam itu kan dominasi di Indonesia, dan kita mau apabila ada warga yang
notabene muslim itu dibantu oleh warga yang non muslim. Contoh saja dalam hal ini misalkan gereja memberikan bantuan bagi warga miskinnya itu lewat gereja, sedangkan yang dibantu adalah umat muslim. Saya berpikirnya tadi, bagaimana caranya warga L9, utamanya khususnya Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawangan, mencurahkan segala infak dan sedekahnya untuk di masjid ini. Karena saya berharap mudah-mudahan masjid ini menjadi salah satu tonggak untuk membantu warga-warga miskin yang kekurangan itu pusatnya di masjid ini. Kalau misalkan kita bisa seperti itu, saya yakin dan sangat seyakin-yakinnya umat Islam itu tidak akan menjadi buri di lautan. Umat Islam itu besar di Indonesia, tapi semuanya hampir keadaan sekarang itu semuanya menjadi buri. Artinya hanya banyak, tapi tidak berpengaruh di negara ini. Kekuatannya yang saya maksud. Makanya saya memotivasi masjid ini, ayo segera bangkit, berikanlah infak-infak dengan semua saudara-saudara semua yang ada di lingkungan ini ke masjid ini, agar kita semuanya bisa berjibaku semuanya untuk membantu warga-warga yang kekurangan. Jadi saya infokan saja, misalkan kecamatan, setiap hari kami di kecamatan harus memberikan makan 1.465 orang setiap hari. Seperti itu. Makanya kadang saya berpikir, kenapa kok itu harus di kecamatan? Kenapa itu harus di kelurahan? Saya berharapnya berikanlah vaksin dengan semuanya itu tertumpah di masjid ini, agar kelak masjid ini bisa membantu seluruh warga yang ada di sekitarnya itu tidak ada yang kekurangan. Itu yang saya inginkan ke depan Bapak Ibu, karena memang gelombang COVID kemarin itu memang memberikan sedikit banyak dampak yang cukup berpengaruh pada warga sekitar, warga yang tidak punya pekerjaan, itu kan semua masalah kota gitu ya. Makanya saya berharap dan berniat sekali untuk seluruh masjid yang ada di Kecamatan Sawangan, berikanlah yang terbaik untuk seluruh warganya dalam hal membantu sesama. Jangan sampai masjid ini tidak tahu misalkan tetangganya yang tidak pernah. Ini mau seperti itu. Kedepan misalkan untuk bisa bangkit terus, insya Allah di lingkungan sekitar masjid ini harusnya sudah tidak ada lagi masyarakat yang kekurangan, ada anak yang nggak bisa sekolah karena kekurangan biaya segala macam. Dengan hadirnya masjid ini yang dipenuhi saudara-saudara dengan, insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Kenapa saya menginginkan ini? Karena saya sangat tahu sekali kemampuannya pemerintah. Kemampuan saya kalau di kecamatan itu sangat terbatas sekali. Kalau tidak dibantu dengan semua, tidak akan pernah bisa Surabaya itu mengentaskan dari masalah-masalah kota seperti itu. Makanya motivasi yang saya sampaikan untuk dengan semua, mudah-mudahan bisa memacu semangat kita untuk semakin bisa membangun warganya ini dalam sisi apapun. Masjid ini menjadi tonggak utama atau istilahnya sebagai kalau di kita ya, kalau di pemerintahan itu solusi bagi semua warga yang ada permasalahan, entah itu dalam sisi finansial, kekurangan, kemiskinan, itu semuanya bisa teratasi dari masjid ini. Satu B. Mudah-mudahan haruslah. Yang kedua, saya mohon semuanya yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian yang punya putra putri, mohon benar-benar dijaga dalam hal pergaulannya. Kenapa saya melontarkannya? Hampir setiap hari saya mengelilingi seluruh kecamatan Sawangan ini saya lakukan sendiri. Hanya kepingin satu,
Bagaimana Kecamatan Sawangan ini aman, nyaman, dan tentram dari sisi ketertiban keamanannya terjaga dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu kenapa saya sampaikan, karena minimal seluruh staf kecamatan kelurahan itu tak suruh keliling semua kecamatan di wilayah ini. Setiap Sabtu alhamdulillah selalu nangkep anak ABG itu mabuk, gitu ya. Setiap Sabtu malam minggu itu lihat anak ABG, ada yang sudah prostitusi, ada yang narkoba. Nah, saya mengajukan ini kenapa? Buat Bapak Ibu sekalian harus bisa menjaga putra-putrinya, karena benteng satu-satunya untuk negara ini sebenarnya sudah tidak ada, tinggal satu agama. Kalau agama ini sudah luntur semua dari kita, insya Allah dia hancur kita semua. Itu yang saya tekankan. Kenapa? Kalau saya mengatakan Bapak Ibu bisa menjaga putra-putrinya dengan berbicara agama, khususnya karena kondisinya di luar itu seperti يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي هديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا حبيب الإسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد خليت حياتنا بالإيمان يا من يا شافعي يا رسول الله doanya yang soleh sehari صلاة وسلام عليك يا نبي semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nama saya Amin Hidayat. Terima kasih sudah semuanya. Semoga semuanya selalu sehat. Ramadan ini saling juga. Kami maksudnya selalu dalam lindungan Allah. Waalaikumsalam. حبيبي يا محمد السلام يا محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى حبيبي